Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Bapak adalah Akbar. Perlu kalian ketahui bahwa untuk membangun kelas yang aman dan nyaman dalam konteks pendidikan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yang melibatkan konsep disiplin dan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu dalam pembangunan kelas yang aman dan nyaman. Yang pertama, jadikan disiplin sebagai fondasi. Konsisten dalam aturan artinya kita membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas yang mempromosikan rasa tanggung jawab dan keteraturan. Kemudian, komunikasi yang efektif. Berkomunikasi secara terbuka dan jelas dengan siswa tentang harapan, norma, dan konsekuensi dari perilaku. Yang kedua, pahami dan terapkan peran tripusat pendidikan, yaitu kita harus bekerja sama dengan orang tua dengan cara membangun jembatan komunikasi yang kuat antara guru dan orang tua agar dapat mendukung siswa secara konsisten di rumah dan di sekolah. Kemudian, keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan untuk memperluas lingkungan belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif dengan cara memastikan setiap siswa merasa diterima dan dihormati tanpa memandang latar belakang atau keberagaman mereka. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa serta antar sesama siswa untuk menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan. Yang keempat, pahami karakter anak dengan melakukan pembinaan keterampilan sosial dan emosional mereka dengan cara mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi stres, konflik, dan tekanan. Kemudian mendorong pengembangan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan kejujuran kepada anak. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman yang melibatkan tripusat pendidikan. Baik teman-teman, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan pelibatan tripusat pendidikan seperti siswa, guru, dan orang tua dapat dilakukan dengan beberapa cara yang melibatkan kolaborasi aktif dari ketiga pihak tersebut. Oke, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, komunikasi terbuka dan kolaborasi. Kita harus melakukan forum atau pertemuan rutin yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan belajar, diskusikan masalah, kekhawatiran, atau ide-ide untuk meningkatkan lingkungan belajar. Kemudian guru dan orang tua bisa mengadakan pertemuan individual untuk membahas kemajuan dan kebutuhan siswa secara pribadi. Kedua, bagaimana peran dari guru? Guru dapat menciptakan suasana di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya, berbagi pendapat, atau meminta bantuan. Selanjutnya, guru juga bisa memahami kebutuhan dan keunikan setiap siswa untuk memberikan dukungan yang tepat. Dan yang ketiga, keterlibatan orang tua. Orang tua dapat terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti menghadiri acara orang tua, guru mengikuti seminar atau lokakarya, atau menjadi sukarelawan. Kemudian saling bertukar informasi antar orang tua dan guru sangat penting.
orang tua harus merasa nyaman untuk mengkomunikasikan permasalahan atau harapan mereka kepada guru. Dan yang terakhir, pembangunan kemitraan. Kita harus membangun kemitraan melalui pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan peduli terhadap keberhasilan akademis dan kesejahteraan siswa. Dan selanjutnya, ada masalah atau konflik, Pusat Pendidikan harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik, seperti siswa, orang tua, masyarakat harus berkolaborasi. Teman-teman, perlu kalian ketahui, selain Pusat Pendidikan, kita juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan pendekatan disiplin positif. Serta kita bagaimana mengkorelasikannya dengan teori ekologi Brenner. Kita dapat menggunakan konsep-konsep yang diperkenalkan oleh teori ekologi ini untuk memahami bagaimana lingkungan belajar yang mempengaruhi perkembangan siswa. Untuk itu, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mikrosistem, yaitu lingkungan langsung siswa. Guru dapat menerapkan pendekatan disiplin positif dengan menggunakan penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memberikan arahan jelas atas konsekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian mendorong kerjasama dan saling mendukung di antara siswa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan ramah. Yang kedua, mesosistem, hubungan antar mikrosistem, di mana kolaborasi antar guru, orang tua, dan siswa membangun kemitraan yang kuat antara Pusat Pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya, guru dan orang tua dapat saling bertukar informasi tentang kemajuan dan kebutuhan siswa untuk menciptakan konsistensi dalam pendekatan disiplin di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga, ekosistem, pengaruh luar lingkungan sekolah, melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah atau memberdayakan sumber daya dari luar sekolah dapat memberikan lingkungan yang lebih beragam dan mendukung. Yang terakhir, makrosistem, nilai dan norma masyarakat yang lebih besar, mengintegrasikan nilai positif. Jadi, sekolah dapat mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menciptakan budaya yang inklusif. Selanjutnya, memastikan bahwa lingkungan belajar tidak memperkuat stereotip atau diskriminasi dapat menciptakan suasana yang lebih aman bagi semua siswa. Berdasarkan penjelasan yang di atas, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ia mengatakan bahwa konsep Pusat Pendidikan berarti ketiga lingkungan tersebut harus saling bersinergi atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sinergi ini dapat berupa pelaksanaan kewajiban secara maksimal sesuai peran masing-masing pihak, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat.